Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Awali hari Senin ini dengan penuh semangat ya. Nggak perlu ragu, nggak perlu dengarkan orang-orang lain. Yang penting maju saja, cari nafkah ya, cari berkahnya untuk hidup ini dulur. Kali ini masih di seputaran BPJS Kesehatan. Jadi beberapa hari ini saya sering lihat VT itu tentang mbak-mbak yang mengatakan bahwa dia sangat bersyukur sekali karena BPJS mengcover atau melindungi atau memberikan layanan transplantasi ginjal buat dia. Jadi dia sangat bersyukur sekali karena memang untuk transplantasi ginjal itu biayanya tidak murah, prosesnya juga tidak pendek, jadi panjang banget. Bagaimana informasinya? Simak terus ya dulur. Buat dulur-dulur yang belum subscribe ke channel ini, dukung channel ini untuk bisa segera berkembang, selalu memberikan informasi-informasi positif untuk menambah wawasan bagi kita semua ya. Jadi informasi dari si mbak yang tadi saya sebutkan adalah bahwa dia sangat bersyukur sekali menjadi peserta BPJS Kesehatan ya. Karena ketika dia didiagnosis kemudian menjalani cuci darah karena gagal ginjal, maka memang ada 3 alternatifnya ketika pasien menderita gagal ginjal ya teman. Jadi cuci darah, CAPD, atau juga dengan transplantasi ginjal. Ya. Transplantasi ginjal sendiri ini memang sudah di cover oleh BPJS, terutama untuk saat ini ada di rumah sakit besar seperti RSCM dan lain sebagainya. Memang masih mengeluarkan biaya, informasinya begitu, tetapi biayanya tidak besar karena biaya itu lebih banyak ke arah biaya konsultasi dan cek lab ya, baik untuk yang akan didonor ya maupun buat pendonornya. Yang jelas itu yang paling banyak keluar uangnya sementara adalah yang untuk pendonornya, karena memang ada beberapa tahapan termasuk edukasi ya, kemudian pendampingan ya, kemudian untuk konsultasi psikologi ya, karena memang benar-benar harus disiapkan ketika seseorang itu menjadi pendonor bagi orang lain karena dia harus diambil organnya ya, organ dalam tubuhnya. Makanya dari itu informasi yang saya peroleh bahwa kurang lebih selama 1 tahun itu pasien dan pendonor ya, pasien dan pendonor itu harus sama-sama kondisinya selalu fit. Kalau pasien yang terkena gagal ginjal itu minimal HB-nya harus dijaga di atas 10 selama 1 tahun, tidak boleh drop ya, HB-nya harus di atas 10 terus, kemudian kondisinya harus fit, termasuk juga bagi pendonornya ya. Semuanya harus dicek kesehatannya, kemudian kesesuaian ginjalnya cocok enggak ya, kemudian secara psikologinya juga dilakukan pengecekan. Jadi memang panjang banget tahapannya. Bahkan ya salah satunya memang BPJS harus antri ya dulur. Walaupun kita sudah punya pendonor, tahapan-tahapan itu juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Makanya butuh sekitar 1 tahun, 1,5 tahun lah untuk pasien dan pendonor bisa akhirnya dilakukan transplantasi ginjal ya. Tapi yang jelas jika kita bandingkan dengan kita harus membayar sendiri atau pakai asuransi swasta ya, kemungkinan untuk asuransi swasta pun itu banyak yang tidak mengcover. Mayoritas itu tidak mengcover untuk transplantasi ginjal karena memang sangat-sangat mahal ya, di atas 1M lah, angkanya sudah MM-an, bukan JJ lagi, bukan rupiah lagi ya, bukan ribu-ribu lagi lah. Maka dari itu bagi peserta BPJS yang terkena gagal ginjal kronis, alternatifnya memang 3 tadi. Jadi kalau mau cuci darah ya cuci darah seumur hidup, bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali seminggu tergantung rekomendasi dokter. Kemudian bisa ikut program CAPD ya. Jadi ini adalah cara penggantian cairan itu lewat ada kantong di depannya, sama seperti yang video sudah pernah saya buat ya. Untuk CAPD itu untuk cuci darah di rumah, jadi penggantian cairannya di rumah. Dan yang ketiga memang transplantasi ginjal, dan semuanya di cover oleh BPJS. Itu istimewanya BPJS.
Itu aja untuk hari ini informasinya Telur, semoga bermanfaat bagi telur-telur semua. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel ini agar selalu bisa memberikan informasi tambahan ataupun wawasan tentang BPJS Kesehatan, layanan publik, serta informasi-informasi positif lainnya.